Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian merenung bahwa setiap kata bisikan, setiap ucapan buruk akan dicatat di langit? Bahwa lisan ini, sekecil apapun geraknya mampu meruntuhkan persaudaraan dan menciptakan permusuhan atau bahkan menodai hati yang suci. Di masa Rasulullah di kota Madinah yang saat itu mulai dipenuhi semangat iman, ternyata tetap ada manusia-manusia lemah yang jatuh pada dosa lisan. Diam-diam mereka membicarakan keburukan saudaranya, menyebarkan kabar yang belum tentu benar, dan bahkan menambah cerita agar menjadi lebih dramatis, hingga Rasulullah resah. Bagaimana tidak? Umat yang dibangun dengan kasih sayang, perlahan dirusak oleh gunjingan, prasangka dan ucapan yang menodai kemuliaan ukhuwah. Dan saat itulah Allah yang Maha Mengetahui menurunkan firman-Nya. Surah Al-Hujurat ayat 12 menegaskan perintah untuk menjauhi prasangka, untuk tidak saling memata-matai, dan yang paling keras, larangan menggunjing. Dalam ayat itu, Allah menggambarkan betapa buruknya perbuatan ghibah hingga diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri. Kisah turunnya ayat ini tercatat di banyak kitab tafsir, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bagaimana para sahabat begitu takut hingga mereka saling mengingatkan agar menjaga lisan, agar menjaga persaudaraan yang telah Allah karuniakan. Inilah pelajaran besar bahwa menjaga lisan bukan sekadar adab, tapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. Mari kita selami kisah penuh hikmah ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung kami menyebarkan kisah-kisah berharga dari sejarah Islam. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Udara Madinah yang biasanya dipenuhi dengan lantunan ayat suci dan tawa riang anak-anak, mendadak terasa berat. Sebuah awan gelap mulai membayang, merayap perlahan dari sudut-sudut kota, membawa serta bisikan-bisikan jahat yang menusuk sanubari. Ini adalah kisah tentang ujian terberat yang pernah menimpa keluarga Rasulullah SAW. Sebuah drama yang mengukir kebenaran abadi tentang kekuatan sebuah lisan dan kehormatan yang tak ternilai. Kisah ini bersemi di hati Aisyah, wanita yang dicintai Nabi, sang putri Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah permata di tengah para wanita, dikenal akan kecerdasannya yang tajam, ketaatannya yang teguh, dan kesucian jiwanya yang bagaikan embun pagi. Peristiwa ini bermula setelah sebuah ekspedisi militer yang melelahkan, Perang Muraisi. Rombongan kaum muslimin kala itu kembali melintasi padang gurun yang membentang luas. Panas terik matahari menyengat, dan kelelahan membalut setiap langkah. Aisyah seperti biasanya bepergian dalam sebuah tandu yang tertutup rapat di atas punggung unta. Ketika rombongan singgah untuk beristirahat di suatu tempat, Aisyah memutuskan untuk sejenak keluar dari tandunya, mencari ketenangan di tengah senja yang memudar. Namun di tengah keheningan itu, sebuah kecemasan menyergapnya. Kalung berharga miliknya yang terbuat dari manik-manik Yaman terlepas dari lehernya. Ia pun bergegas kembali mencari, menyusuri jejak-jejak pasir yang baru saja ia lalui. Ia terlalu fokus mencari perhiasannya hingga tak menyadari rombongan telah bergerak lagi. Para sahabat yang bertugas mengangkat tandu Aisyah tidak menyadari ketidakhadirannya. Tubuhnya yang ramping dan haudajnya yang tertutup rapat membuat mereka mengira ia telah berada di dalamnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan Aisyah seorang diri di tengah keheningan gurun yang semakin pekat, hanya ditemani hembusan angin dan kegelapan yang mulai menyelimuti. Hati Aisyah berdebar kencang. Ia memutuskan untuk tetap di tempat, berharap rombongan akan menyadari kepergiannya dan kembali menjemputnya. Dan memang, tak lama kemudian, muncullah bayangan di kejauhan. Itu adalah Syafwan bin Mu'atil As-Sulami, seorang sahabat mulia yang memiliki tugas menjaga bagian belakang rombongan, memastikan tak ada yang tertinggal. Ketika Syafwan melihat sesosok wanita sendirian, ia segera mengenalinya. Wajah Aisyah terlukis jelas di benaknya. Tanpa ragu ia mengucapkan kalimat penyerahan diri kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa banyak bicara,
Syafwan segera mempersilakan Aisyah menaiki untanya, sementara ia sendiri berjalan di depan, menuntun unta itu dengan penuh hormat. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, mengejar rombongan yang telah jauh di depan. Ini hanyalah takdir, sebuah kejadian tak terduga yang seharusnya tak membawa celah. Setibanya mereka di Madinah, di bawah tatapan mata yang penuh pertanyaan, insiden ini segera menjadi santapan empuk bagi hati-hati yang berpenyakit. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik yang licik, melihat ini sebagai kesempatan emas. Dendamnya kepada Rasulullah SAW dan Islam telah lama membara dalam dirinya. Dengan niat busuknya, ia mulai menaburkan benih-benih fitnah. Bisikan-bisikan keji tentang Aisyah dan Syafwan menyebar dengan cepat, bagaikan api di padang rumput kering. Abdullah bin Ubay tidak pernah menuduh secara langsung. Ia lebih suka menggunakan pertanyaan-pertanyaan terselubung, komentar-komentar samar, dan bisikan-bisikan provokatif yang justru lebih berbahaya karena memicu imajinasi liar dan prasangka buruk. Lihatlah, Aisyah kembali bersama Syafwan, bisiknya kepada para pengikutnya, dengan tatapan penuh arti yang meracuni pikiran. Tidak semua orang termakan. Hati-hati yang bersih menolaknya mentah-mentah. Abu Ayyub al-Ansyari, seorang sahabat yang lurus imannya, adalah salah satunya. Ketika istrinya Ummu Ayyub bertanya padanya tentang desas-desus itu, Abu Ayyub dengan tegas menjawab, "Maha suci Allah, ini adalah kebohongan nyata. Apakah mungkin engkau, wahai Ummu Ayyub, akan melakukan hal itu? Tentu tidak. Dan Aisyah, demi Allah, ia lebih baik dari itu." Begitulah iman dan kejernihan hati menolak bisikan-bisikan jahat. Namun sayangnya, beberapa sahabat mulia yang lain, karena kebodohan atau karena termakan provokasi, ikut terseret dalam arus fitnah ini. Mereka adalah Mishtah bin Utsatsah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsy. Tanpa mereka sadari, lisan mereka telah menjadi corong bagi kebohongan yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Aisyah sendiri, ironisnya, sama sekali tidak menyadari badai fitnah yang sedang melanda dirinya. Setibanya di Madinah, ia jatuh sakit. Demam tinggi melandanya, dan rasa lelah yang luar biasa membelenggunya. Selama masa sakitnya, ia merasakan perubahan drastis dalam sikap Rasulullah SAW. Beliau tidak lagi selembut dan sehangat biasanya. Rasulullah SAW datang menjenguknya, menanyakan kabarnya, lalu pergi begitu saja. Tiada lagi kehangatan dalam tatapannya, tiada lagi senyum di bibirnya. Hati Aisyah hancur, namun ia tak tahu mengapa. Ia hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apakah aku telah melakukan kesalahan? Hingga suatu hari setelah Aisyah mulai pulih, ia pergi bersama Ummu Mishtah, ibu dari Mishtah bin Utsatsah, untuk suatu keperluan. Dalam perjalanan pulang, Ummu Mishtah tersandung, dan dengan kesal ia mengucapkan, "Celakalah Mishtah." Aisyah yang terkejut bertanya, "Mengapa engkau mencela anakmu sendiri?" Dan di sanalah, di tengah jalan, Ummu Mishtah menceritakan semua desas-desus keji yang beredar, termasuk keterlibatan putranya dalam penyebarannya. Dunia Aisyah runtuh seketika. Tubuhnya serasa membeku, darahnya berdesir dingin. Ia tak mampu berkata-kata. Hanya air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Bagaimana mungkin dirinya, istri seorang nabi, dituduh melakukan perbuatan nista? Hatinya seolah diremas, dihancurkan oleh beratnya tuduhan yang tak beralasan itu. Dengan langkah gontai, Aisyah kembali ke rumah. Di sana ia membiarkan air matanya tumpah ruah. Ia menangis terseduh-seduh, tak kuasa menahan kesedihan dan kepedihan yang luar biasa. Ia memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah orang tuanya, Abu Bakar dan Ummu Ruman, berharap di sana ia akan menemukan ketenangan, atau setidaknya penjelasan. Di rumah orang tuanya, Aisyah menghabiskan malam-malamnya dalam tangisan dan doa yang tak berkesudahan. Ia tidak dapat tidur, tak sanggup menyentuh makanan. Setiap tetesan air mata adalah permohonan tulus kepada Allah, memohon agar kebenaran terungkap. Abu Bakar dan Ummu Ruman pun ikut merasakan kepedihan yang mendalam, melihat putri kesayangan mereka menderita di bawah bayang-bayang fitnah. Madinah diselimuti ketegangan. Masyarakat terpecah belah antara yang percaya, yang ragu, dan yang menolak keras. Suasana mencekam, seolah seluruh kota menanti keputusan dari langit. Rasulullah SAW sendiri berada dalam cobaan yang amat berat.
Beliau sangat mencintai Aisyah, namun fitnah ini sungguh menghantam hati dan pikiran beliau. Beliau bahkan sempat berkonsultasi dengan para sahabat terdekat, mencari nasihat. Namun keputusan akhir hanya bisa datang dari Allah. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. 1 bulan penuh fitnah itu melayang-layang di udara Madinah, menyiksa hati setiap muslim yang beriman. Aisyah terus berdoa, terus menangis, terus berharap pertolongan Allah. Hanya dialah tempat ia bersandar. Dan akhirnya, setelah penderitaan yang tak terperikan, setelah hati-hati manusia diuji hingga batasnya, cahaya kebenaran itu pun menyingsing. Pada suatu hari yang sakral saat Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah bersama orang tuanya, sebuah momen transenden terjadi. Tiba-tiba Rasulullah SAW menunjukkan tanda-tanda turunnya wahyu. Wajahnya memerah, keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya sedikit bergetar. Semua yang hadir tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Aisyah, Abu Bakar, dan Ummu Ruman menatap Rasulullah SAW dengan napas tertahan, hati berdebar kencang. Mereka tahu, saat inilah segalanya akan ditentukan. Ketika wahyu selesai, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Wajah beliau berseri-seri, senyumnya mengembang, senyum lega yang telah lama dinanti. Beliau menoleh kepada Aisyah. Dengan suara penuh kelegaan dan kegembiraan, beliau bersabda, "Bergembiralah, wahai Aisyah, sungguh Allah telah membersihkanmu." Aisyah, yang semula tak mampu berkata-kata, hanya bisa menumpahkan air mata syukur yang deras. Ia tidak pernah merasa selega ini seumur hidupnya. Ibunya, Ummu Ruman, mendorongnya, "Berdirilah, nak, dan berterima kasihlah kepada Rasulullah." Namun Aisyah dengan keyakinan penuh pada Rabb-nya menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri dan berterima kasih kepadanya. Aku hanya berterima kasih kepada Allah yang telah membebaskanku. Dialah yang menurunkan wahyu ini." Wahyu yang turun adalah ayat-ayat agung dari surah An-Nur, ayat 11 hingga 26. Ayat-ayat ini tidak hanya membersihkan nama Aisyah dari segala tuduhan keji dengan sangat jelas dan tegas, tetapi juga memberikan pedoman fundamental bagi umat muslim tentang bagaimana menyikapi berita, desas-desus, dan yang terpenting, larangan keras terhadap ghibah atau menggunjing. Allah berfirman dalam surah An-Nur, menenangkan hati yang resah dan memberikan petunjuk. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah segolongan dari kamu. Janganlah kamu mengira berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa itu, dia mendapat azab yang besar. Ayat ini menegaskan bahwa di balik setiap ujian ada hikmah besar. Fitnah ini, meskipun menyakitkan, justru menjadi jalan bagi turunnya hukum-hukum Allah yang penting, membersihkan yang suci dan menghukum yang berbuat dosa. Kemudian Allah melanjutkan dengan serangkaian teguran dan petunjuk yang mengguncang kesadaran. Mengapa kamu tidak menyangka yang baik terhadap diri kamu sendiri ketika kamu mendengarnya? Dan mengapa tidak kamu katakan, ini adalah dusta yang nyata? Ayat ini adalah seruan langsung kepada setiap muslim untuk selalu berprasangka baik kepada sesama saudaranya. Mengapa dengan mudah percaya pada keburukan, padahal lebih mudah untuk percaya pada kebaikan? Ini adalah teguran keras bagi mereka yang mudah termakan hasutan. Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi atas kebohongan itu? Maka jika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat ini menetapkan standar bukti yang sangat tinggi, terutama dalam kasus tuduhan yang mencemarkan kehormatan. Tuduhan tanpa 4 saksi yang melihat langsung perbuatan keji adalah kebohongan besar di hadapan Allah, dan pelakunya patut dihukum. Ini juga menjadi perlindungan bagi kehormatan setiap muslim. Meskipun ayat-ayat spesifik tentang ghibah dijelaskan lebih lanjut dalam surah Al-Hujurat, esensi larangan membicarakan keburukan orang lain sudah tertanam kuat dari kasus ifk ini. Fitnah Aisyah adalah contoh nyata bagaimana lisan yang tidak terkontrol dapat menghancurkan. Larangan ghibah dipertegas dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain,
Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Metafora memakan daging saudaranya yang sudah mati adalah gambaran yang begitu mengerikan dan menjijikkan. Bayangkan memakan daging saudara sendiri yang sudah tak bernyawa, tentu sangat menjijikkan. Itulah betapa keji dan tercelanya perbuatan ghibah di mata Allah. Ghibah adalah membicarakan aib atau keburukan orang lain di belakangnya, bahkan jika itu benar adanya. Jika yang dibicarakan tidak benar, maka itu adalah buhtan atau fitnah, dosa yang jauh lebih besar lagi. Turunnya ayat-ayat ini bagaikan embun penyejuk yang memadamkan api fitnah di Madinah. Nama Aisyah dibersihkan, kebenaran terungkap, dan para pelaku utama fitnah itu dihukum cambuk sesuai syariat. Abdullah bin Ubay, biang keladinya, tidak dihukum secara fisik, namun ia telah mendapatkan azab yang lebih besar di sisi Allah, azab kehinaan dan kemunafikan. Kisah fitnah Aisyah bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah cermin yang memantulkan kondisi hati dan lisan kita saat ini. Dalam masyarakat yang kian kompleks dengan media sosial yang memfasilitasi penyebaran informasi secara instan, bahaya ghibah dan fitnah menjadi jauh lebih besar. Setiap unggahan, setiap komentar, setiap bisikan di grup chat bisa menjadi bibit fitnah atau ghibah yang mencemarkan nama baik seseorang tanpa kita sadari. Lisan adalah pedang bermata dua. Ia bisa membangun atau menghancurkan, menyatukan atau memecah belah. Setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap ketikan yang kita kirimkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Menjaga lisan adalah cerminan dari kedalaman iman seseorang. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Mari kita renungkan kembali firman Allah dan ajaran Nabi kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga lisan, menyebarkan kebaikan, dan menjauhi segala bentuk ghibah dan fitnah, demi meraih keridaan Tuhan Sang Pencipta dan menjaga kemuliaan umat. Apakah kita siap menjaga amanah lisan ini? Demikianlah kisah perjalanan Aisyah putri Rasulullah, yang difitnah dengan keji, namun kesabarannya dan keimanannya terbukti benar dengan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita, bahwa Allah akan selalu membela kebenaran dan mengangkat derajat hambanya yang bersabar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ketabahan Sayyidah Aisyah dan senantiasa berpegang teguh pada kebenaran, bahkan di tengah badai fitnah sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.